Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wa adkhalana bis syariati nabiyil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman, pemirsa Muzawin Channel. Semoga semua sehat, semua selamat, aman, bahagia, dan senantiasa mendapat ridho dari Allah dalam amal perbuatannya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, semuanya kita akan bincang-bincang lagi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hati atau kolbu. Ya, banyak sekali yang mengatakan, tentu saja dari ulama dan para kiai, para ustadz, bahwa kalau hatinya seseorang itu baik, baik seluruh tubuhnya. Maksudnya apa? Antara lain maksudnya adalah amal perbuatannya itu menjadi baik, tangan, mata, pendengaran, lisan menjadi baik. Itu menjadikan seluruh tubuhnya dalam geraknya, langkah kakinya, gerak-gerak tubuhnya, gerak-gerik tubuhnya, semuanya menjadi baik kalau hatinya itu baik. Jadi kolbu itu yang paling utama. Ya. Dengan kolbu pula orang itu akan bisa, orang menyebut bermakrifat dalam arti sederhana saja, mengenal, mengetahui sifat-sifat Allah, mengenal, memahami Asmaul Husna, mengenal, memahami yang gaib. Nah, itu yang bisa menyentuh hati. Nah, kalau dengan akal, yang dimaksud pikiran saja, logika, tidak masuk akal. Ya, lalu sampai di situ tidak diikuti karena tidak masuk akal. Kalau itu mengikuti pikiran. Dalam arti tidak dengan kolbu. Ya, karena kompleks manusia itu. Ya. Di dalam pemikiran itu dilatih, banyak yang dilatih untuk berlogika, bernalar. Dan itu memang seharusnya, tetapi jangan sampai di situ saja. Kalau tidak menggunakan hatinya, namanya terhalang, terdapat dinding. Nah, itu terhijab. Hatinya terhijab itu terhalang. Lalu tidak atau kurang bisa membersihkan hatinya. Dalam hal ini saya maksudkan hati adalah kolbu juga. Kalau saya menyebut kolbu ya hati, kalau hati ya kolbu. Nah, kalau begitu kolbu jua yang lalu berbuat. Karena kolbu menjadi rajanya. Semua yang lain bagian dari tubuh, bagian-bagiannya, baik yang lahir maupun yang sifatnya itu ruhaniyah, itu semua diperintah oleh hati, semua pelayan.
pelayannya hati. Makanya kalau hati yang baik, lisannya baik, lisan pelayannya. Pandangan matanya baik, pendengarannya baik, ya. Akalnya juga baik. Lalu dengan hati itu bisa mengenal, ya, mengenali Allah, mengetahui yang gaib dan menerima hal-hal yang bersifat baik. Jadi anggota tubuh kita yang lain itu sebagai pengikut, pelayan yang dipekerjakan oleh hati, ya, pelayannya, pelayan daripada hati. Jadi hati sangat penting, makanya kalau hatinya baik, seluruh tubuhnya baik. Nah, jadi kolbu itu menjadi terdinding, terdinding itu terhalang dalam mengenal Allah, dalam bermakrifat kepada Allah. Jika anggota badan itu berbuat maksiat, atau kolbu itu tenggelam dalam sesuatu pemikiran-pemikiran dan sebagainya yang kepada selain Allah terus menerus, maka menjadi kotor hatinya, tidak hati yang bersih, yang seharusnya untuk mengenal Allah, tetapi perbuatannya di dalam hati itu tenggelam dalam pemikiran, dalam apa saja kegiatannya itu kepada selain Allah. Kolbu itulah yang sebut saja diajak berkomunikasi dengan Allah, ya. Entah melalui malaikatnya, dalam mimpi-mimpinya, itu dalam kolbunya. Ya, yang lebih jauh tentu saja berkaitan dengan roh gitu ya, tapi roh itu hanya sedikit diketahui. Sedangkan kolbu saja kita sedikit ya mengetahuinya. Kolbu yang merasakan bahagia itu kolbu, bukan anggota badan yang lain lah ya di kolbu. Ada sedih, ada bahagia, lalu ada kedekatan kepada Allah, itu kalbu yang merasakan. Atau juga kalbu itu yang sedih, dapat cacian, dapat laknat, dapat berbagai macam duka, itu juga di dalam kalbu. Nah, kalau berbuat buruk, yang menyesal apa? Bukan matanya, bukan pendengarannya kan begitu. Tapi yang menyesal adalah di kalbunya. Nah, itu kalau ini dirusak, maka ya itu namanya merusak hati sendiri. Itu jangan sampai. Ya, jadi kalbu itu bisa sombong. Lalu menggunakan anggota badan ya sombong. Dikarenakan keadaan kalbu yang kotor. Ya kotor itu ya terhalang itu tadi. Jadi kalbu itu bisa bersih, tidak kotor. Seperti kaca itu bersih. Ada yang buram, ada yang hitam lah ya. Kalau kotor hitam ya tidak bisa melihat, tidak ada cahayanya. Kalau kalbu itu terbangkit oleh cahaya-cahaya kebaikan, ya tentu akan memancar ke seluruh tubuh. Tetapi kalau hati yang kotor tidak punya pancaran ya tidak menyinari tubuhnya. Nah, kalau cahayanya itu kebaikan, maka akan senantiasa mendorong untuk berbuat amal yang baik. Hmm, seperti itu.
Kolbu bisa menjadi gelap, tidak bercahaya. Ya, kalau tidak bercahaya, ya yang tampak ya kejelekan-kejelekan saja. Tidak menampakkan kebaikan yang direalisasikan dalam bentuk lahiriahnya itu tidak ada. Karena kolbunya gelap. Tuh. Nah, makanya seseorang harus bisa mengenal kolbunya sendiri, belajar terus-menerus dari muda sampai tua. Ya, merenung lalu tentang kolbu itu supaya baik bagaimana. Salah satunya dengan banyak berzikir, bertasbih, ya supaya hati ini bersih. Kalau ada salah-salah diampuni oleh Allah, kalau ada kotoran-kotoran lalu bisa dibersihkan lagi. Ya banyak membaca ayat suci Al-Quran, bersolawat, ya berzikir, beribadah. Hmm. Ini hati yang tunduk dan patuh kepada Allah. Tentu saja Allah mengutus Rasulnya, lalu patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jangan sampai orang yang tidak mengenal kolbunya itu seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasuwaha fa'angsahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, maksudnya lupa kepada Allah, apa? Lupa mengingat, lupa berzikir. Diperintah untuk berzikir, tidak mau. Tidak perintah untuk berzikir, yang banyak, tidak mau. Kurang mau, artinya tidak tunduk, tidak mau mematuhi. Bertasbih yang banyak, tidak bertasbih. Ya kita berusaha. Meskipun masih bisa sedikit dalam bertasbih, tapi ada upaya untuk bertasbih, ada upaya untuk berzikir. Syukur yang banyak kan gitu. Ya. Mereka lupa pada Allah. Hatinya ini menjadi tidak di apa namanya, tidak disibukkan oleh mengingat Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, terhijab. Meskipun punya akal, pinter, ya, sampai gelar apapun ya, ya dalam dunia pendidikan zahiriyah, ya. Tapi terhijab hatinya. Nah, jadi ini yang rugi. Sehingga mereka itu digolongkan atau orang-orang yang fasik. Itu disifati fasik seperti itu. Ulaika humul fasikun. Jadi mengenal kolbu dan hakikatnya itu hakikat sifat-sifatnya itu adalah pokok ya dalam agama. Mari kita senantiasa untuk berlatih mengenal diri sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya tanyakan ya kepada yang lebih ahli, para kiai, para ulama yang soleh, yang arif billah, yang berakhlak mulia. Semoga memperoleh pemahaman yang lebih lagi. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.